Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah IoT dengan judul Analisis Spasial Koperasi Desa atau KDMP di Kabupaten Banyumas menggunakan data sosial ekonomi dan juga OpenStreetMap. Oke, sebelumnya perkenalkan kami. Dan saya Nova Lewanargia. Oke, yang pertama untuk dataset sendiri. Datasetnya ini kami ambil dari beberapa sumber yang berbeda seperti OpenStreetMap, PPS dan juga Umadata. Di sini datanya sendiri itu ada kepatanan bangunan, pendidikan, kesehatan, jalan, pengangguran dan juga kemiskinan. Lalu untuk yang pertama itu adalah fasilitas kesehatan. Di sini untuk data fasilitas kesehatannya ini kami ekstraksi dari OpenStreetMap dan menghasilkan 37 fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Fasilitas kesehatannya meliputi rumah sakit, klinik, puskesmas, dan juga posyandu yang akan digunakan sebagai indikator keselaian kesehatan bagi masyarakat di sekitar koperasi. Lalu selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Ini sama, kami ambil dari OpenStreetMap juga. Ada 204 fasilitas pendidikan yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Ada sekolah, perguruan tinggi, college yang digunakan sebagai indikator masyarakat dalam akses terhadap pelayanan pendidikannya. Lalu selanjutnya adalah pemukiman. Jadi data pemukimannya ini kami ekstraksi juga dari OpenStreetMap. Ada 176 area pemukiman yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Terus untuk buildingnya sendiri ini itu data bangunannya itu menghasilkan total 481.051 bangunan yang tersebar di Kabupaten Banyumas dengan rata-rata luas bangunannya sendiri itu ada 117,85 meter persegi. Nah, untuk jaringan jalan, di sini jaringan jalan juga dari OpenStreetMap itu menghasilkan total panjang jalan sekitar 9.970,54 km. Di sini untuk data pengangguran ini kami dapat dari PPS. Lalu satu lagi sebenarnya adalah data kemiskinan itu dari Umadata. Lalu selanjutnya data-data sebelumnya itu kami gabungkan dan ini adalah dataset finalnya. Oke, lalu selanjutnya yang di sini ada fitur yang digunakan yaitu indeks kemiskinan, digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar koperasi, ada tingkat pengangguran, kondisi ketenaga kerjaan masyarakat. Nilai yang tinggi menunjukkan rendahnya produktivitas ekonomi di wilayah sekitar koperasi, dan ada fasilitas kesehatan, jumlah pemukiman, dan jumlah bangunan digunakan untuk indikator kepadatan wilayah dan aktivitas masyarakat. Lalu di sini untuk penentuan jumlah klasternya, di sini dipilih klasternya itu adalah 2 karena yang paling optimal dan untuk proses clustering koperasi karena mampu menghasilkan kelompok yang lebih homogen di dalam klaster dan lebih berbeda antar klasternya. Dan Silhouette score-nya itu yang paling tinggi. Di sini ada distribusinya. Di klaster 1 untuk klaster 0 memiliki jumlah anggota yang lebih banyak sekitar 95 dan klaster 1 terdiri dari 22 koperasi. Perbedaan jumlah anggota antar klaster ini menunjukkan adanya variasi kondisi sosial ekonomi dan spasial pada wilayah Banyumas. Untuk karakteristik klaster di setiap klasternya itu yang pertama ada risiko tinggi untuk klaster 0 karena tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi dan jumlah fasilitas yang lainnya itu lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pada klaster ini memiliki keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung sehingga dikategorikan wilayah berisiko tinggi. Sedangkan klaster 1 ini risiko rendah karena tingkat kemiskinan yang lebih rendah serta didukung oleh jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan yang lainnya itu lebih tinggi. Ini dikategorikan sebagai wilayah berisiko rendah. Untuk selanjutnya ada visualisasi dari pembagian klasternya. Di sini menunjukkan bahwa Kamins berhasil mengelompokkan koperasi menjadi 2 klaster utama dan klaster 0 terkonsentrasi pada area tengah grafik, sedangkan klaster 1 ini berada pada area relatif yang terpisah di sisi kanan. Pemisahan ini menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik yang cukup jelas antara kedua kelompok koperasi.
berdasarkan variabel sosial ekonomi dan spasial yang digunakan. Di sini ada top 10 koperasi resiko tinggi berdasarkan tingkat kemiskinannya. Di sini yang resiko tinggi terkonsentrasi pada kecamatan seperti Lumbir, Wangon, Jatilawang, Gumelar, dan Aji Barang. Ini memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi serta ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terbatas. Maka wilayah tersebut dapat diprioritaskan dalam program pengembangan dan penguatan koperasi. Untuk di Kepler ini tampilannya seperti ini. Untuk yang warna merah ini resiko tinggi dan warna biru resiko rendah. Warna merah lebih banyak karena resiko tinggi mencapai 96 data. Untuk kesimpulannya di sini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, data sosial ekonomi dan data spasial dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk kondisi wilayah di koperasi desa atau KDMP. Analisis ini memanfaatkan juga data kemiskinan, pengangguran, fasilitas kesehatan, pendidikan, pemukiman, bangunan, dan jaringan jalan. Untuk hasil klasternya sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Dan beberapa wilayah ini seperti Lumbir, Wangon, Jatilawang, Gumelar, dan Aji Barang memiliki karakteristik yang lebih rentan dibandingkan wilayah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan untuk mendukung penguatan koperasi secara lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.